Maksudnya kalau sarung itu adalah sebuah tanda perbedaan ya. Kalau kita sebut di Mesir, sarung itu dipakai buat apa ya, saya ngomongnya ya, untuk berhubungan dengan istri begitu ya. Sketsa ini tentang fenomena hidup kita. Kali ini tentang kegiatan orasi literasi Rumah Dunia. Orasi literasi Rumah Dunia Jumat 26 Maret 2021 diaktifkan lagi setelah 1 tahun pandemi COVID-19. Nah, kami berkumpul di panggung Rumah Dunia, ada sekitar 6 relawan, ada yang jadi panelis. Mereka maju satu-satu berdiri di panggung, kemudian saya beri tema. Misalnya dimulai dengan Jody bicara tentang sarung. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana wawasan dia. Setelah Jody, kemudian disambung dengan Hilman bicara tentang dosen menulis, disambung dengan Taufik Rahmatullah bicara tentang politik kampus, disambung dengan Daru bicara tentang Banten, lalu Niko dengan kewirausahaan, dan terakhir Baihaqi Muhammad berbicara tentang gedung kesenian. Nah, dari budaya lisan itu atau katakanlah pidato kebudayaan, dalam waktu tidak lebih dari 5 menit kita jadi tahu bagaimana wawasan mereka. Apakah mereka memang sudah luas membacanya, membaca teks dan konteksnya. Nah, dari kegiatan yang sebetulnya bagian dari melestarikan budaya lisan tapi kemudian ditambah dengan wawasan, kita memberi masukan apakah kekurangannya di persoalan storytellingnya, berbicaranya, intonasinya, lalu wawasannya. Nah, setelah itu 1 minggu dari orasi literasi itu, minggu depannya harus selesai dalam bentuk esai. Jadi mereka diberi keleluasaan menulis esai tidak lebih dari 2 halaman. Nah, itulah kegiatan orasi literasi Rumah Dunia setiap Jumat malam. Jika ingin bergabung silakan, bawa konsumsi tentu. Eksotis itu kita biasanya naik ke atas batu. Dari batu kita akan meloncat gitu tuh. Itu akan membuat sebuah gelembung. Nah, biasanya di situ muat untuk 2 orang dan bisa ngambang itu di ketinggian berapapun itu meternya ya. Nah, itu kisah masa kecil saya dulu tentang sarung ya. Nah, orang-orang di kampung saya menggunakan sarung di zaman kecil itu menggunakan sarung itu hanya untuk berenang. Cuman yang paling menarik itu adalah ketika saya memakai sarung ini ketika berenang di Walungan itu ya. Nah, saya adaptasi ketika di pesantren masa remaja saya lah ya gitu, pakai sarung terus pakai peci. Cuman sekolah mah enggak lah, enggak pakai sarung. Masa iya sekolah pakai sarung ya, cuman di pondok pesantren. Ya sudah bagus untuk memulai kayak gitu. Tinggal ditambahin bumbu pengetahuan mungkin ya, pengetahuan umum yang bisa dikorelasikan antara sarung, dirimu, dan kemudian ada gagasan apa dari sarung itu untuk bisa di-share ke teman-teman kayak gitu sih. Di luar itu kayak biasa ya, mungkin lebih banyak dari kita ada semacam kecenderungan repetition dan ada kecenderungan Jody juga mengulang-ulang antara nah dan yang beberapa lumayan banyak juga. Mungkin lebih ke situ. Lebih diingat bahwa ini adalah konsep public speaking yang kemudian bisa mengaitkan sebuah realitas pengetahuan dan bisa mengeksplor apa bisa dibilang itu personal teman-teman juga dari tema yang disajikan. Ke situ sih paling. Multidimensi. Multitalenta. Maksudnya kalau sarung itu adalah sebuah tanda perbedaan ya. Kalau kita sebut di Mesir, sarung itu dipakai buat apa ya, saya ngomongnya ya, untuk berhubungan dengan istri begitu ya.
begitu. Salah satunya itu bisa diceritakan di buku Gus Dur kalau nggak salah. Kemudian sarung juga tidak hanya dipakai untuk soal religi saja, kemudian itu soal budaya juga kan. Kalau di Serang itu pakai buka pintu itu kan pakai sarung. Kemudian di daerah-daerah timur ya sejenis sarung itu disakralkan dengan menggunakan batik dan lain sebagainya untuk budaya juga. Ini luar biasa banget. Bisa nggak ya saya kayak gitu tuh? Bisa nggak ya menulis beratus-ratus halaman begitu, kemudian ketika ada dosen nulis di koran, wah ini makannya apa ya dosen gitu bisa secerdas ini begitu. Tetapi ketika saya masuk ke dalam ranah kampus begitu, saya harus katakan ya ternyata dosen yang menulis mah ya menulis aja gitu, kalau yang enggak mah enggak gitu. Justru yang saya lihat, mohon maaf, ketika masuk ke ranah akademis itu rupanya saya mengalami sebuah hal yang jet lag gitu bisa dikatakan. Ketika masuk yang justru nampak adalah sebuah peristiwa atau fenomena material kalau saya sebut ya. Banyak mohon maaf dosen-dosen itu lebih ke penampilan begitu ya. Materi itu ditunjukkan, kemudian untuk karya ilmiahnya untuk menulis di koran itu mungkin hanya beberapa yang saya lihat gitu. Mungkin termasuk saya yang belum menulis untuk di kalangan dosen ini, karena yang saya lihat yang justru ada di kampus itu lebih kepada mengejar hal-hal misalkan remun begitu ya kalau disebut. Tetapi satu hal lagi, ini mungkin subjektif ya, tidak semuanya begitu. Saya kira mungkin dosen yang menulis juga banyak ya. Ini menjadi otokritik juga bagi saya, karena biar bagaimanapun dosen itu ya harus menulis begitu ya. Kalau di dalam Montesquieu atau filsafat barat itu mengatakan bahwa seorang akademis itu harus membuat novel ya. Artinya dalam membuat novel itu bukan novel dalam bentuk novel itu. Yang disebut dengan novel itu adalah sebuah kebaruan. Nah, disinilah dosen itu, saya juga mungkin termasuk dosen juga ya, dosen studi kebantenan, itu harus mendapatkan sesuatu hal yang kebaruan gitu. Kebaruan itu ya salah satunya dengan cara dosen menulis begitu. Bagian memang agen intelektual yang mungkin tidak menulis tadi adalah memang dosen profesi, bukan agen tadi dosen intelektual gitu. Jadi bisa di bawah ke Bang Hilman tadi novel tadi bahwa adalah kaum pembaharuan, betul, itu betul sekali, karena dosen pada hakikatnya adalah kaum intelektual, di mana kaum intelektual adalah memberikan pembaruan, memberikan pemahaman baru, memberikan perubahan. Itu pada hakikatnya. Kalau ada dosen tadi tidak menulis, hanya cuman mengajar, ini berarti dosen profesi gitu. Kebanyakan hari ini memang muncul hanya dosen sebagai profesi, bukan dosen sebagai kaum intelektual. Udah disiapkan dulu, Tapi berpikir atau gimana? ngambil bahannya dari UIN ya. Bebas. Jadi Opik ini bicara politik kampus. Mau mikir dulu, 2 menit. Mikir dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya biar lebih akrab, saya Taufik Rahmatul Insan. Langsung saja, malam ini sedikitnya saya akan membahas terkait politik kampus, khususnya analisis di UIN ya, karena memang saya mahasiswa UIN Banten. Berbicara politik sebenarnya untuk tahun-tahun ini sedang menarik ya. Banyak kalangan membicarakan hal itu, baik itu para siswa, santri pun sekarang membahas itu, orang-orang tua, akademisi, apalagi politikus ya, itu tempatnya. Menarik karena memang ya mungkin itu imbas dari politik yang ada di nasional ataupun di daerah. Tapi tadi balik lagi, maksudnya apa ya, tujuannya saya di sini
sedikitnya akan membicarakan terkait politik yang ada di kampus UIN. Menarik kalau misalkan kita berbicara terkait politik yang ada di kampus UIN. Mengingat di UIN itu pertama adalah kampus Islam, yang seharusnya politik yang digagas ataupun politik yang dipakai di UIN itu ya lebih baik pakai politik Islam. Kan ada mata kuliahnya juga, ya kan, siasah gitu. Cuma ya karena memang kebetulan kita adanya di negara Indonesia, kayaknya agak sulit gitu kalau misalkan mengambil percontohan ke masa-masa Ottoman gitu ya kan, ke masa-masa Utsmani, walaupun memang banyak referensi. Cuma ya lebih baiknya memang kita mengambil referensi yang ada khususnya di Indonesia. Para teman-teman semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua, salam takdim. Selanjutnya yang saya akan bicarakan adalah tentang entrepreneurship. Bagaimana pemuda-pemuda sekarang itu bisa menciptakan sesuatu untuk dijual-belikan. Berbicara entrepreneur, itu teringat dengan dosen saya, namanya Maftuh. Dia adalah businessman yang menjual sesuatu di online. Karena sesuai dengan sekarang itu adalah digitalisasi, dan juga bagaimana kita bisa berjualan di online. Beliau mengatakan bahwasannya pemuda-pemuda sekarang ataupun di Kota Cilegon khususnya, karena Kota Cilegon adalah kota industri gitu. Bagaimana orang tua mereka mindsetnya itu ketika anaknya lulus sekolah ataupun lulus dari perkuliahan itu harus melamar pekerjaan menjadi karyawan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari kata-kata dosen saya itu bagaimana bisa membentuk sebuah pemuda yang menciptakan usaha-usaha baru. Dosennya bagaimana dia kemudian mencoba beralih ya, ketika dulu kan normatif ya, jualan itu kemudian manual. Sekarang kan tadi ngomongin soal digital trading, mungkin bisa digali di pengalaman e-commerce, bagaimana dosen sebagai profesi dan dosen KU itu sebagai entrepreneur. Dan sekarang bisa jadi tolak ukurnya adalah digital trading ketika semuanya beralih ke digital. Berbicara soal Bob Sadino, Bisa. karena celana dia pakai pendek. Dan itu lebih menarik karena bisa masuk kepada bagaimana seorang pengusaha atau perusahaan itu berinovasi, seperti apa yang disebutkan oleh Bob Sadino bahwa pengusaha itu harus terus berinovasi tanpa memikirkan performa, begitu. Maksudnya performa diri ya, seperti Nipen sekarang ini itu tidak memikirkan performance gitu. Ini masih pakai bekas tadi futsal begitu. Nah itu kalau pengusaha kan bodo amat, mau habis futsal mau habis bercinta begitu, bebas. Yang penting trend apa namanya itu, Penjualan. yang penting naik gitu kan, omset yang penting naik gitu tuh. Begitu kok kalau menurut saya ya. Inovasi itu salah satunya dengan digital trading gitu kan, itu bisa masuk dari situ inovasi. Saya akan berbicara soal Banten. Saya akan mulainya dari bagaimana sebelum saya datang ke Provinsi Banten, yaitu tahun 2012 ke bawah lah, karena 2013 saya kesini. Saat kecil sebenarnya antara hubungan saya dengan Banten sebenarnya sudah ada kedekatan. Kenapa? Karena keluarga besar itu merupakan orang-orang yang dulunya pernah pesantren di sini di Banten. Seperti ayah saya dulu pesantrennya di sini juga. Kemudian juga ya hampir semua keluarga besar pesantrennya di sini. Maka dari lingkungan di Kabupaten Bekasi di Kecamatan Sukatani itu, dari satu lingkungan itu hanya keluarga besar saya yang berbicara Jawa Banten. Di sana nyebutnya Jawa Banten, bukan Jawa Serang. Orang sana nyebutnya Jawa Banten. Ya tapi Jawanya yang sira pakai A itu, merana, merene kayak gitu. Nah dari situlah kemudian memang keluarga besar kami terkenal dengan sebutan memang orang Banten, wong Banten. Nah kemudian pada 2013 secara kebetulan ya Tuhan menakdirkan saya untuk kuliah di Serang, Banten. Bukan Rano, yang waktu masih bukan pilgub, waktu ada kasus Atut atau apa gitu.
Nah, saya berbicara di situ. Tapi kemudian ada salah satu teman yang bilang, "Oh, Bu Daru ngomong kayak gitu karena dia bukan orang Banten." Nah, dan saat itu juga si dosen pun mengamini. Nah, si dosennya dari Pandeglang ya. "Oh, emang Daru dari mana?" Dari Bekasi kan. "Oh, ya udah." Gitu. Ya, "Oh, kok gini amat ya?" Gitu. Itu bukan tentang bukan orang Banten, tapi saya tidak bisa menyampaikan statement. Nah, tapi kemudian yang menjadi menarik di Provinsi Banten ini memang wilayahnya yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari laut, hutan sampai ke ya pantai, semuanya ada di sini. Saya disandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang kuliah di IPB, di ITB, di Jakarta, di UNJ segala macam. Ketika saya berbicara, saya bilang dari IAIN Banten. Teman-teman udah dari tahu itu IAIN Banten di mana? Itu kan, jangan bilang dari Bogor, pada tepuk tangan. Pas giliran saya kuliah di IAIN Banten, pada diam semuanya itu. Nggak tahu kalau di Banten itu ada kampus gitu. Nah, mungkin kalau Untirta mereka masih tahu, tapi kalau IAIN waktu itu belum pada tahu gitu. Tapi saya kenalkan lagi. Tapi itu jadi hal menarik buat saya, meskipun kuliah di Banten dan Banten tidak dikenal dengan wilayah yang memang berpendidikan, tapi saya yakin dengan terus berkembangnya pengetahuan, kemudian juga meningkatnya pendidikan di Banten, kemudian juga mulai terjadinya transparansi baik di kalangan akademisi, terus terutama di pemerintahan. Saya lihat memang karena saya di wartawan juga melihat di pemerintahan itu transparansi itu mulai ada cahaya terang lah. Mungkin juga sudah biasa untuk menyajikan hal-hal yang berbau public speaking, tapi di luar itu benar yang kata Mas Gong tadi kritisi, tidak ada titik yang fokus pada wilayah pembahasan ini. Walaupun ada modal besar antara pertalian personal dengan Banten itu sendiri, tapi yang memang saya cermati adalah ada dominasi sebenarnya yang bisa diangkat adalah tentang stereotip negatif sebenarnya, stereotip negatif soal stigma, soal keterbelakangan Banten. Mungkin itu bisa digali lebih dalam lagi, dimulai dengan tadi antara pertalian personal Daru dengan Banten. Selamat malam teman-teman. Ini adalah saat yang membahagiakan bagaimana kita bisa dipertemukan lagi dalam ranah yang produktif, saya pikir. Di luar itu saya akan membicarakan satu hal yang bukan spesifik tapi by tema soal gedung kesenian. Persinggungan saya dengan dunia kesenian dimulai ketika saya kuliah. Kenapa? Karena di situ saya dikenalkan Rumah Dunia oleh Ardian J. Rumah Dunia menjadi sebuah pintu utama bagi saya melihat dunia kesenian, bagaimana saya juga menemukan sebuah personal hobi barangkali, kesenangan pribadi ketika di kampung itu tidak kemudian muncul. Ketika saya masuk Rumah Dunia, ada sebuah kesenangan yang lama yang bisa ditumbuhkan lagi, yaitu antara musik dan teater. Tapi di luar antara musik dan teater, di sini juga saya didekatkan dengan dunia bacaan, kemudian juga beberapa hal soal pertunjukan. Tapi ada hal yang menarik soal pertunjukan. Banten secara provinsi yang diresmikan pada tahun 2000 kalau tidak salah, sangat miris bila kita berbicara soal kesenian. Kenapa? Ketika banyak seniman ataupun ranah-ranah seni yang bisa dibilang produktif, tapi secara perspektif subjektif saya, pemerintah tidak bisa memfasilitasi senimannya untuk berkarya. Bisa dibilang gagasan gedung kesenian sejak 2000 sampai hari ini itu bisa dibilang nonsen, hanya bisa dibilang wacana. Seniman-seniman banyak yang mengeluh bagaimana mereka ingin mewujudkan sebuah konsep pertunjukan, tapi selalu bingung ketika mencari akan di manakah digelarnya, akan di manakah akan diselenggarakannya. Karena pada akhirnya antara pemerintah, seniman, dan sebuah fasilitas itu tidak bisa berjalan bersamaan. Dan di sini saya lihat secara peta kebudayaan, Rumah Dunia memulai untuk menjadi sebuah wadah memfasilitasi para seniman, membuat sebuah ranah pertunjukan. Dari mulai ode kampung sampai pada puncaknya soal silaturahmi seniman Banten. Kenapa Rumah Dunia mengambil peran di sini? Karena Rumah Dunia tahu
bahwa di Banten ini tidak ada pertalian yang kuat, kerjasama yang kuat antara pemerintah, seniman, dan sebuah fasilitas membuat latar belakang kebudayaan. Dan saya pikir ini menjadi sebuah tantangan yang baru, bagaimana Rumah Dunia sebagai sebuah komunitas bisa dibilang peduli terhadap tugas yang mestinya dijalankan oleh pemerintah. Saja, tapi juga bagaimana Arif menyebutkan tahun-tahunnya itu bagi saya sangat bagus karena sulit juga untuk mengingat nama-nama tahun. Kemudian memang diperlukan lagi itu tadi empirisme, apalagi ketika nanti menuliskannya ya. Misalkan bisa ditambahkan ada sebenarnya waktu kita acara Rumah Dunia tuh sebenarnya Banten tuh punya di KP3W itu ada gedung keseniannya tuh yang Balai Budaya. Balai Budaya itu tuh ya. Budaya sebenarnya. Nah, cuma memang ini bisa ditambahkan kondisinya yang berlokasi di tengah-tengah pusat pemerintahan memang tidak berdekatan dengan masyarakat, artinya berjarak dengan masyarakat. Tanda kutip itu Balai Budaya plat merah. Plat merah. Masyarakat situ bingung mau ngapain gitu tuh. Akhirnya ujung-ujungnya ketika ada acara pun hanya sekedar seremonial. Yang tamu undangannya ya paling ya orang-orang pemerintahan, kemudian juga ya mahasiswa ininya. Tidak, artinya tidak menyentuh secara langsung. Jika dibandingkan dengan perpustakaan daerah misalkan, nah ini kita berbicara tentang gedungnya ya, perpustakaan daerah yang ada di Pakupatan. Kenapa dia waktu sebelum pandemi saya sering nanya tuh ke ininya, ke petugas di sana, Bu, gimana kunjungan sini? Oh rame Mas, tiap hari kita ada terus yang kunjung di sini, apalagi mahasiswa. Kenapa? Ya itu karena faktor geografisnya, letaknya yang memang berada di pusat kota yang dekat dengan warga, artinya mudah diakses. Nah, terima kasih sudah menonton Golagong TV, kegiatan orasi literasi Rumah Dunia. Dengan kegiatan ini yang sudah dimulai sejak tahun mungkin 2008, para relawan mendapatkan wawasan baru bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana buku bisa jadi sumber referensi dari budaya lisan ke budaya tulis. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk merenungkan kembali setelah tadi mereka berbicara di depan umum, rasanya menarik jika ditulis dalam bentuk esai. Nah, beberapa relawan Rumah Dunia ada yang kemudian menulis esai, dimuat di koran daerah, dimuat di koran nasional. Dari honor-honornya mereka bisa membiayai kuliahnya. Itulah manfaat kegiatan orasi literasi atau berbicara di depan umum dengan topik-topik tertentu. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.